Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا منبع العلوم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وارزقني فهم القوي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dapat melanjutkan untuk kajian kita dalam kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Mudah-mudahan pekerjaan kita, kegiatan kita, dan aktivitas kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada para sahabat pengikut beliau dari dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, kita akan melanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Silakan untuk membuka kitabnya, yakni di halaman 67. Kepada santri yang mengikuti kajian ini, silakan untuk membuka kitabnya di halaman 67. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darini amin. Wa sahabatihi. Qala sallallahu alaihi wasallam, man ahabba jami'a ashabi wa tawallahum wastaghfara lahum ja'alallahu ma'i yawmal qiyamati fil jannah. Selanjutnya daripada ketaatan hati, yaitu wasahabatihi, dan sahabat-sahabatnya, yakni mencintai Allah, mencintai Rasul dan sahabat-sahabatnya. Jadi ini atop kepada wa mahabbatullahi wa rasulihi wa sahabatihi. Jadi mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba jami'a ashabi wa tawallahum wastaghfara lahum. Barang siapa mencintai semua sahabat-sahabatku, kata Nabi, dan menolongi mereka, memintakan ampun untuk mereka, wastaghfara lahum, memintakan ampun untuk mereka, maka ja'alallahu ma'i yaumal qiyamati fil jannah, menjadikan akan dia oleh Allah bersamaku nanti di hari kiamat fil jannah, di dalam surga. Nah, jadi mencintai sahabat, memintakan ampun untuk mereka, maka Allah akan akan menjadikan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jannah, di dalam surganya nanti. Ya, oleh karenanya wajib kita mencintai para sahabat Nabi tanpa terkecuali, seluruhnya, ya, semuanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha ikhtara li ashaban. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ikhtara li, memilihkan bagiku, ashaban, sahabat-sahabat. Jadi para sahabat.
Faja'ala li minhum wuzara'a, dan Allah menjadikan untukku, kata Nabi, minhum, di antara mereka itu, wuzara'a. Jadi ada yang menjadi wuzara'a, yang menjadi penolong daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asharan, dan menjadi asharan, menjadi hubungan keluarga melalui perkawinan. Itu namanya asharan. Ya, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mertua Nabi, kemudian Umar ibn al-Khattab. Jadi selain sahabat, Abu Bakar dan Umar itu adalah mertua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, itu keduanya itu adalah menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain sahabat juga menantu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini namanya wa asharan. Faman sabbahum fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka barang siapa yang mencaci mereka, mencaci maki mereka, maka atasnya laknat Allah, malaikat dan manusia semuanya. Jadi mendapatkan laknat daripada Allah, mendapatkan laknat daripada malaikat, dan mendapatkan laknat daripada manusia. Kaza fi Nuzhatil Majalis, demikian yang tersebut di dalam kitab Nuzhatul Majalis. Nah, selanjutnya yang kita cintai lagi bagian daripada ketaatan hati, wa ahli baitihi, dan keluarga Nabi. Qila, siapa mereka? Nah, ada yang mengatakan ya, ahli bait Nabi, ya, keluarga Nabi. Hum arba'atun, mereka itu 4, yaitu Al-Hasanu wal Husainu wa Aliyun wa Fatimatu, yaitu Hasan, Husain, Ali dan Fatimah. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Nah, itu mereka itulah nanti yang melahirkan para zuriat-zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang kita kenal dengan habaib, ya, atau habib, atau habaib, atau syarif, syarifah, ya, sayyid. Nah, kan biasanya ada yang menyebutnya sayyid kalau yang untuk perempuan sayyidah, kemudian ada yang menyebutnya syarif, kemudian kalau untuk perempuannya syarifah ada yang menyebutnya habib, kemudian untuk perempuannya habibah. Itu tidak jadi masalah, ya, yang semua mereka itu adalah zuriat dan keturunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mereka, di dalam diri mereka ada aliran darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya karena itu sering, ya, Abah sampaikan untuk mencintai ahlul bait Nabi, mencintai para habaib, ya. Tidak boleh kita itu menyakiti daripada habaib, menyakiti daripada zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakinnal murada bizalika, tetapi yang dimaksud demikian itu ma ya'ummu haula'i, jadi sesuatu yang umum kepada mereka itu, wa za qarabatihi sallallahu alaihi wasallam, dan yang mempunyai kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba ashabi wa azwaji wa ahla baiti, barang siapa mencintai sahabatku, mencintai istri-istriku, dan mencintai ahli baitku, walam yat'an fi ahadin, dan ia tidak mencela pada seseorang minhum, di antara mereka. Jadi tidak mencela satupun di antara mereka. Wa kharaja minad dunya ala mahabbatihim, dan ia keluar dari dunia atas mencintai mereka. Jadi dia meninggal dunia, wafat, meninggalkan dunia
dalam keadaan cinta dengan sahabat Nabi, dengan ahlul bait Nabi, ialah dengan istri-istri Nabi yang mereka itu semua adalah wajib untuk kita cintai. Kana ma'i fi darajati yaumal qiyamah, adalah ia bersamaku, kata Nabi, pada derajatku nanti di hari kiamat. Nah, jadi dengan demikian maka kita harus mencintai mereka tadi, yaitu sahabat Nabi, istri-istri Nabi, keluarga Nabi. Kaza fi nuzhatil majalis. Nah, demikian yang terdapat di dalam kitab Nuzhatul Majalis. Wat tabi'in. Nah, demikian juga adalah tabi'in, ailis sahabah, bagi sahabat. Nah, demikian juga tabi'in, generasi setelah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya tabi'in. Itu juga kita cintai. Ini adalah generasi-generasi yang terbaik, ya, kurun atau generasi yang terbaik. Qala Abdurrahman fi Nuzhatil Majalis, berkata Abdurrahman di dalam kitab Nuzhatil Majalis, wa afdalut tabi'in inda ahli Madinah, sepaling utama tabi'in di sisi ahli Madinah. Siapa dia? Sa'id bin al-Musayyib. Al-Musayyib, ya, boleh dua iyanya. Musayyib. Yaitu Sa'id bin al-Musayyib. Wa inda ahli al-Kufati, dan di sisi ahli Kufah, Uwais, yaitu Uwais al-Qarni. Nah, Uwais al-Qarni ini yang terkenal dengan ketaatannya dengan orang tua, ya. Itu Uwais al-Qarni, terkenal dengan ketaatannya dengan orang tua, baktinya dengan orang tua. Padahal Uwais al-Qarni ini hidup pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi beliau tidak sempat ketemu Nabi. Padahal syarat menjadi sahabat itu ada tiga. Ya, tiga. Yang pertama adalah dia beriman, ya, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus ketemu. Nah, Uwais al-Qarni ini beliau tidak sempat ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika beliau datang ke Madinah untuk ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan izin dari ibunya karena saking rindunya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian akan tetapi pada waktu itu Nabi lagi keluar dari Madinah, maksudnya untuk melakukan jihad. Dikabarkan bahwa Nabi masih dalam perjalanan, begitu, kurang lebih begitu, ya. Akhirnya beliau tidak menunggu karena keingatan kepada orang tua, siapa yang akan merawat mereka, ibunya tadi. Akhirnya beliau memilih untuk kembali demi merawat ibunya. Nah, padahal andai kata beliau itu ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau itu menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi makam sahabat beliau lepas demi ketaatan dengan ibunya. Nah, ini Uwais al-Qarni, ya. Jadi beliau ini adalah seorang tabi'in. Kenapa? Walaupun hidup pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup pada masa Nabi, akan tetapi beliau tidak sempat ketemu dengan Nabi. Maka tadi syarat sahabat itu harus ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Nabi dan sezaman dengan Nabi. Jadi tiga syarat yang harus terpenuhi. Nah, kalau salah satu tidak terpenuhi, maka dia tidak bisa dikatakan sahabat. Misalnya ada orang yang ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak sezaman dengan Nabi, ya, tidak satu masa dengan Nabi. Nah, maka itu tidak bisa dikatakan sahabat. Nah, lalu bagaimana katanya bisa ketemu dengan Nabi toh tidak sezaman? Ya, itu kan biasanya para ulama tasawuf, ya, para ulama hakikat, ya, mereka itu meyakini sekali bisa ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam secara jaga, begitu. Tidak melalui mimpi, tapi mereka meyakini akan hal itu tentunya dengan dalil-dalil yang mereka yakini bahwa mereka itu bisa saja nanti ketemu dengan Nabi SAW secara jaga, begitu. Nah, apakah itu nanti disebut sahabat? Tidak. Kenapa? Karena tidak sezaman. Bisa sezaman dengan Nabi, ketemu dengan Nabi, tapi tidak beriman. Nah, itu juga tidak bisa dikatakan sahabat.
sezaman dengan Nabi, beriman dengan Nabi, akan tetapi tidak ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga tidak bisa dikatakan sahabat. Jadi oleh karena itu tiga syarat kalau orang itu baru bisa dikatakan sahabat Nabi. Kemudian wa inda ahlil Basrah Al-Hasan Al-Basri, dan di sisi ahli Basrah adalah Hasan Basri. Wa Qais bin Abi Hazim. Al-Hasanu Al-Basriyu wa Qais bin Abi Hazim. Qais bin Abi Hazim. Kemudian ingin Abah sampaikan kepada kepada Banin maupun Banat dan kepada siapapun yang menyaksikan kajian ini, untuk pertanyaan sekali lagi tidak di kolom komentar, supaya Abah bisa lebih fokus untuk membacakan kitab. Tadi kayaknya ada semacam pertanyaan, dan Abah ingin mengingatkan kembali untuk pertanyaan nanti silahkan dikirim melalui WA. Nomornya sudah Abah sampaikan dalam 2 kali pertemuan, sudah Abah sampaikan nomor WA. Jadi untuk pertanyaan sampaikan nanti di WA nanti ya. Jadi setelah taklim nanti disampaikan, maka besoknya baru akan dijawab. Nah, kemudian batas daripada pengajuan pertanyaan itu sampai jam 22:30 WITA. Atau jam 10:30 malam ya. Jam 22:30 WITA. Nah, itu ya supaya untuk dimaklumi. Oleh karenanya kalau ada nanti pertanyaan yang muncul di kolom komentar, mungkin Abah tidak menjawabnya. Jadi supaya tidak sia-sia kalian mengetik ya. Nah, jadi oleh karenanya kalau ingin mengajukan pertanyaan nanti silahkan diajukan. Waktunya cukup luas untuk mengajukan pertanyaan nanti sampai jam 22:30. Ya, demikian untuk dimaklumi. Nah, sehingga kalau ada pertanyaan nanti, maka besoknya baru akan dijawab. Nah, kemudian untuk selanjutnya wassalihin, dan orang soleh. Nah, jadi mencintai orang soleh. Wahum alqaimuna bihuquqillahi wa huquqi ibadihi. Nah, siapa itu orang soleh? Nah, mereka itu adalah alqaimuna bihuquqillahi, orang-orang yang melaksanakan hak-hak Allah dan wa huquqi ibadih, dan hak hambanya. Nah, itu namanya orang soleh. Jadi hak Allah ditunaikan, hak hamba juga ditunaikan. Sammu bizalika, jadi mereka menamakan yang demikian itu li'anna halahum sulhun indallahi, karena keadaan mereka itu bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wastahaqqa ridahu wa sana'ahu, ya, wastahaqqa ridahu wa sana'ahu, dan dia berhak untuk mendapatkan keridhaan Allah dan pujiannya. Kaza fi Lubabit Talibin, demikian di dalam kitab Lubabit Talibin. Kemudian selanjutnya warridha anillahi, selanjutnya daripada ketaatan hati adalah ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'la minas sabri darajah, dan ridha itu lebih tinggi daripada sabar 1 derajat. Kenapa? Li'anna man radhiya sabara, karena orang yang redha sabaro, ia sabar. Wala aksa, dan tidak kebalikannya. Jadi kalau orang redha itu sudah pasti sabar, tapi tidak kebalikannya, kata beliau. Kaza fi zawajir, demikian di dalam kitab Az-Zawajir. Wa tawakkulu alaihi, dan bertawakal kepadanya. Ai al-i'timadu 'ala Allah ta'ala, yakni berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala, la ala ma siwahu, bukan kepada selainnya. Nah, ini juga bagian dari ketaatan hati. Qala Allah Ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, fa huwa hasbuhu, maka Allah akan mencukupkannya. Jadi Allah akan mencukupkannya. Mencukupkan daripada segala-galanya lah. Kalau sudah tawakal kita kepada Allah dalam semua urusan apapun, terutama urusan rezeki, kalau kita serahkan kepada Allah, maka Allah akan menjamin rezeki kita. Tapi tentunya tidak lupa dengan ikhtiar ya, tentunya.
Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyakuna aqwan nasi falyatawakkal 'ala Allah. Barang siapa suka bahwa adalah ia lebih kuat daripada manusia, falyatawakkal 'ala Allah, maka hendaklah ia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah orang yang tawakalnya kuat ya, tawakalnya itu penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ibaratnya itu urat nadi, urat takutnya itu sudah hilang. Maka orang semacam itu tidak bisa diapa-apai lagi. Mau diancam, mau diapa, tidak bisa diapa-apai. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Hasan al-Basri. Nah, berkata Imam Hasan al-Basri. Ini tabi'in tadi. Ya, beliau seorang tabi'in yang tadi disebutkan di dalam kitab ini. Beliau adalah sepaling afdal tabi'in menurut Ahlu Basrah. At-tawakkulu huwa ar-ridha li fi'lillahi ta'ala. Tawakal itu adalah ridha karena perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ai i'timadul qalbi 'ala Allah. Maksudnya adalah berpegangnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal itu adalah berpegangnya hati kita hanya kepada Allah dalam semua urusan apapun. Ya, termasuk urusan kita masalah rezeki atau urusan kita belajar, urusan kita menghafal dan urusan apapun ya. Jadi kita tuh berpegang hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abah sering menyampaikan ya kepada kalian bahwa guru itu hanya menyampaikan apa yang beliau sampaikan, maka kita mendengarkan bagian dari ikhtiar kita, kita mencatat apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, itu adalah bagian dari ikhtiar kita. Akan tetapi namun hati kita tetap kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga guru itu hanya sekedar menyampaikan, maka hati seorang guru itu juga harus berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang memahamkan para murid-muridnya, para santri-santrinya itu juga Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah Imam Abu Hanifah ketika beliau itu memahami ilmu, memahami satu masalah, maka beliau itu selalu mengucapkan alhamdulillah. Jadi setiap kali begitu. Nah, jadi ketika beliau itu paham satu masalah lalu mengucapkan alhamdulillah, paham lagi dalam masalah yang lain beliau mengucapkan alhamdulillah. Jadi begitulah, ketika kita paham dengan penjelasan guru, maka ucapkannya alhamdulillah, maka Allah akan menambah ilmu kita. Demikian juga seorang guru ketika dia menyampaikan agak sulit misalnya, pas di saat beliau tiba-tiba paham, ya, karena dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itu dia juga mengucapkan alhamdulillah. Wal farqu bainat tawakkuli wat taslimi wat tafwidhi. Wal farqu, dan perbedaan bainat tawakkul, di antara tawakal, wat taslimi dan taslim, wat tafwidhi dan tafwid. Nah, apa perbedaannya? Jadi antara tawakal, taslim dan tafwid. Ya, kekurang lebih juga kalau diartikan ya, kekurang lebih. Cuma ada perbedaan. Yalah, tafwid menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Taslim juga menyerahkan diri kepada Allah. Tawakal juga menyerahkan urusan kita kepada Allah. Nah, lalu ada perbedaannya di mana? Anna tawakkula, bahwasanya tawakal itu antaskuna ila wa'dillah. Jadi tawakal itu adalah bahwa tenang anggota kita, tenang diri kita, tenang jiwa kita, tenang hati kita ila wa'dillah, kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa taslim, sedangkan taslim, taslim itu apa? An taktafiya bi'ilmillah, bahwa merasa cukup dengan ilmu Allah. Nah, itu namanya taslim. Kemudian wa tafwid, sedangkan tafwid itu antarudhiya bihukmillahi azza wa jalla, bahwa engkau ridha dengan hukum Allah azza wa jalla. Kaza fi nuzhatil
majalis. Kemudian wa ghairu zalika, dan selain demikian itu minal wajibatil qalbiyatil munjiyati, daripada kewajiban hati yang menyelamatkan. Minal wajibatil qalbiyatil munjiyati, daripada kewajiban hati yang menyelamatkan. Kan nadmi alal ma'asi, seperti menyesal daripada maksiat. Nah, itu juga bagian dari ketaatan hati, mengerjakan dosa lalu menyesal, melakukan kesalahan lalu menyesal. Ya, jangan diselajurkan. Kalau kita salah diselajurkan, itu yang tidak boleh, ya lah. Kalau kita salah, ya sebagai manusia kadang-kadang kita juga sering melakukan salah, sering melakukan dosa. Itulah kita sebagai manusia, tetapi ya langsung menyesal, taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita salah dengan teman, ya segera minta maaf. Salah dengan guru, segera minta maaf. Kan begitu ya, enak kan? Cuma kadang-kadang kita menyembunyikan itu. Ya, sudah salah tidak mengaku salah, maksudnya. Ini sudah salah tapi tidak mengaku salah. Karena kadang-kadang ada ego, supan. Mengakui kesalahan itu, lalu supan. Lalu menyembunyikan kesalahan dan akhirnya memperberat diri kita sendiri. Jadi oleh karena itu, kita ya nanti kepada teman-teman kita, ya kalau memang kita salah, segerakan kita minta ampun, minta maaf, selesaikan masalah kita, maka insya Allah selanjutnya itu akan ringan begitu. Wa kat tasdiqi, dan seperti tasdiq. Apa itu tasdiq? Wa huwa qabulul qalbi, penerimaan hati. Ya, tasdiq itu kan membenarkan. Nah, artinya adalah penerimaan hati, wan syirahuhu, dan perasaan lapang hati tersebut, lapang, gembira, senang, ya itu namanya insyirah. Jadi lapang, senang, gembira hati itu, bima jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatinya itu lapang, senang. Jadi apapun ya yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya, apapun yang telah dihukumkan oleh Allah dan Rasulnya, hati itu lapang, senang, gembira begitu. Wal muraqabatu lillah, dan muraqabah kepada Allah, wahya, yaitu yang dimaksud dengan muraqabah, istidamatu ilmihi, mengekali pengetahuannya, bittila'ir rabbi alaihi, dengan pengawasan Allah Rabbnya, fi jami'i ahwalihi, pada semua keadaannya. Nah, itu namanya muraqabah, merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, Allah mengawasi kita. Dimanapun ya kita berada, sehingga kalau kita senantiasa muraqabah, insya Allah peluang untuk melakukan dosa, peluang untuk melakukan kemaksiatan itu akan terhindari, akan dapat dihindari. Kenapa? Karena kita selalu muraqabah kepada Allah. Kalau kita hanya kepada pengawasan manusia, di saat manusia tidak mengawasi kita, ya bisa saja akhirnya melakukan kesalahan, melakukan maksiat, dosa, menipu, dan macam-macam. Tapi kalau orang itu selalu muraqabah kepada Allah, karena dia yakin dimanapun dia berada, Allah mengintai, Allah melihat, Allah mengawasi, maka akhirnya dia tidak bisa untuk melakukan maksiat, untuk melakukan dosa. Nah, selesai, habis sudah pembahasan tentang ketaatan hati. Kemudian selanjutnya matlabun fi ma'asil batni, pembahasan tentang maksiat perut. Matlabun fi ma'asil batni, jadi maksiat perut. Wa amma ma'asil jawarihi, ay al-a'dha'is sab'ati, adapun maksiat jawarih, maksiat anggota, maksudnya ay al-a'dha'is sab'ati, anggota yang 7. Nah, apa-apa saja maksiat anggota yang 7? Pama'asil batni, maka diantaranya adalah pama'asil batni, maksiat perut. Nah, apa contohnya maksiat perut? Mislu aklir riba, seumpama memakan harta riba. Na'udzubillah min zalik. Wa huwa minal kabairi bil ijma'i, dan ini termasuk daripada dosa-dosa besar menurut kesepakatan ulama, ijma' ulama. Jadi hindari makan riba. Kemudian wasyurbi kulli muskirin, dan meminum setiap yang memabukkan. Nah, apapun yang memabukkan,
sedikit ataupun banyak hukumnya haram. Nah, sekalipun waktu minum tidak mabuk, ya tetap haram hukumnya. Ya, orang kalau sudah terbiasa minum khamar, kayak minuman biasa jadinya lah. Tapi ya tetap aja haram, tetap aja dia itu berdosa, sekalipun waktu minum tidak mabuk. Ya, karena apa? Karena sudah diharamkan Allah. Begitu minum arak. Ya. Orang kalau tadi sudah terbiasa. Jadi ada pertanyaan, orang yang minum arak, tetapi dia tidak mabuk, apakah dia juga haram? Ya, jadi Abah katakan, Abah jawab, ya tetap haram juga. Ya, mabuk tidak mabuk, meminum minuman keras, hukumnya haram. Mabuk atau tidak mabuk, sedikit atau banyak, hukumnya haram. Qala sallallahu alaihi wasallam, man syariba khamran sakahullahu min hamimi jahannam. Barang siapa meminum khamar, meminum arak, minum minuman keras, sakahullahu min hamimi jahannam, memberikan minum akan dia oleh Allah dari hamimi jahannam, dari air panas yang mendidih dari api neraka jahannam. Masya Allah. Nah, sangat berat sekali lah nanti diberikan minum oleh Allah dengan minuman hamim, air yang mendidih, air yang panas dari neraka jahannam. Nah, jadi jangan coba-coba lah. Makanya kalau ingin mencoba itu yang bermanfaat, yang baik. Jangan mencoba hal-hal yang tidak baik. Coba-coba merokok. Nah, jangan coba-coba merokok. Nanti kebiasaan. Sulit nanti menghilangkan ya. Maaf ya bagi yang merokok. Ini maksudnya untuk Ananda ya. Untuk santri Banin maupun Banat maksudnya. Ya. Untuk santri Banin dan Banat ya tentunya maksudnya lah. Nah, jadi jangan sekali-kali kita mencoba itu. Penasaran. Kayak apa gerangnya rasanya rokok. Dicoba. Akhirnya kebiasaan. Ya. Jadi sekali lagi ini untuk santri ya. Banin dan Banat maksudnya masalah ini. Karena kebetulan di pesantren Al-Quran Darul Inqilabi, Abah itu melarang siapapun santri untuk merokok. Bahkan merokok di Padi, pesantren Al-Quran Darul Inqilabi termasuk pelanggaran berat. Nah, jadi merokok itu termasuk pelanggaran berat kalau di Padi. Kenapa? Karena sering ya Abah sampaikan sudah terkait dengan perbedaan pendapat ya. Ini terkait terlepas dari perbedaan pendapat tadi, karena Abah sendiri mengambil hukum yang mengharamkan. Walaupun ada yang memakruhkan, ada yang membolehkan malah, dan ada juga yang mengharamkannya. Dalam hal ini Abah sendiri kan sudah mengambil memilih di antara beberapa hukum tentang rokok. Kan ada perbedaan tadi, kan kita memilih salah satunya. Tidak bisa juga kita mengamalkan seluruh daripada itu kan. Nah, jadi kita harus memilih salah satunya, tentunya memilih dengan dalil, bukan dengan nafsu tentunya. Nah, setelah mengkaji dalil, baik yang mengharamkan, menghalalkan, dan yang memakruhkan, jadi akhirnya Abah lebih cenderung ke pendapat yang mengharamkan rokok. Nah, sehingga di pesantren Al-Quran Darul Inqilabi, maka santri dilarang keras untuk merokok, bahkan itu termasuk dalam pelanggaran berat. Ya, oleh karena itu sekali lagi ini pembahasan untuk santri, maka yang merokok jangan juga tersinggung ya. Yang merokok jangan juga tersinggung. Ini maksudnya untuk para santri. Jadi jangan sekali-kali untuk mencoba hal-hal yang tidak bermanfaat tadi. Mencoba yang merokok tadilah jangan penasaran. Kalau penasaran itu penasaran untuk menghafal Al-Quran. Nah, itu bisa. Penasaran kayak apa sih enaknya membaca kitab. Akhirnya penasaran untuk belajar ilmu nahu, ilmu sharaf. Kemudian pengembangannya, yaitu ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu badi'. Kemudian terus dilanjutkan ke ilmu arud, ilmu qawafi misalnya. Dan seterusnya. Ini yang kita harus penasaran. Penasaran melihat guru-guru kita mahir membaca kitab misalnya. Penasaran kita. Nah, itu coba. Oh, ternyata enak belajar nahwu sharaf. Ternyata tidak sulit. Ternyata mengasihkan, kan begitu. Kemudian melihat guru kita ahli dalam ilmu usul fikih misalnya. Oh, akhirnya penasaran kayak apa garang? Anak belajar ilmu usul. Akhirnya dia ikut belajar. Sekalinya enak. Sekalinya asik belajar. Nah, begitu. Jadi yang begitu aja kita yang penasaran.
melihati guru kita bisa menulis berkarya, menulis menulis buku misalnya, buku yang bermanfaat. Nah, penasaran kita, coba kita menulis. Oh, ternyata menulis itu juga tidak sesulit yang kita bayangkan. Misalnya begitu ya, misal. Jadi apapun ya kita yang bermanfaat kan tidak salah kita coba. Yang bermanfaat tidak salah. Ya. Kita ada melihati tulisan sebuah buku. Bisa tidak saya menulis? Pasti bisa. Coba Bang dulu, coba. Akan begitulah. Ini jangan yang kayak tadi. Rokok atau arak, ganja. Coba-coba Bang ganja. Nah, ini hal-hal yang tidak boleh. Jangan dicoba-coba perkara-perkara yang tidak bermanfaat, apalagi perkara itu adalah perkara yang haram misalnya. Jangan dicoba-coba. Kalau ingin mencoba tadi, cobalah kepada perkara yang bermanfaat, perkara-perkara yang memang sangat baik, sangat bagus dalam agama kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam mudminul khamri in mata laqiyallaha ta'ala ka'abidi wasanin. Orang yang mengekali minum arak, minum khamar, jika ia mati akan ketemu Allah Ta'ala seperti penyembah berhala. Ka'abidi wasan, seperti penyembah berhala. Kemudian wa akli malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Qala Allah Ta'ala allazina ya'kuluna amwalal yatama zulman, bahwasanya orang-orang yang memakan harta anak yatim zulman secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, bahwasanya mereka memakan di dalam perut mereka itu naran api. Wa sayaslawna sa'ira, wa sayaslawna sa'ira, dan selagi mereka itu dikembalikan nanti di neraka sa'ir. Jadi tempat kembali mereka itu adalah neraka sa'ir. Kemudian adapun yatim ya, yatim ini ada dua syarat ya yatim. Duanya harus terpenuhi. Yang pertama adalah umurnya belum baligh. Yang kedua ayahnya meninggal. Itu namanya yatim. Jadi ayahnya meninggal, kemudian dia belum baligh. Itu yang dinamakan yatim. Harus terpenuhi keduanya. Kalau salah satunya ya tidak bisa disebut yatim. Ayahnya meninggal, namun dia sudah baligh, ya tidak yatim. Atau misalnya dia belum baligh, namun ibunya aja yang meninggal, ayahnya masih hidup, juga tidak bisa dikatakan yatim. Atau dia belum baligh, kemudian ayah ibunya cerai, berpisah, dan dia ikut ibunya. Apakah yatim? Juga tidak. Nah, kenapa? Karena ayahnya masih hidup. Terlepas masalah ayahnya itu tidak mengaduhi, tidak mengurusi, dan macam-macam. Jadi yatim itu adalah anak yang belum baligh dan ayahnya yang meninggal. Kemudian wa akli kulli ma haramallahu alaihi minal ma'kulati, dan memakan setiap dan memakan setiap apa yang Allah haramkan alaihi atasnya minal ma'kulati, daripada makanan-makanan, kal maitati seperti bangkai, wad dami darah, wal afyun candu, wal hasyisatil muskirati, dan ganja yang memabukkan, wal masyrubat, dan minuman-minuman, kal bauli seperti air kencing, wan nabizi, dan nabis ini arak ya, atau ya minuman keras atau arak. Tinggal satu paragraf ya, kita habiskan ya. Ini agak lambat, jadi ini tinggal satu paragraf. Wa qad la'anallahu wa rasuluhu akilar riba, dan sungguh melaknat Allah dan Rasulnya pemakan riba. Wa kullaman a'ana ala aklihi, dan setiap orang yang menolongi atas memakannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu akilar riba mawakilahu wa katiba wa syahidahu, melaknat oleh Allah pemakan riba dan yang memberinya, atau yang mewakilinya, atau yang memberinya, dan yang menulisnya, dan yang menyaksikannya. Jadi 4 yang dilaknat Allah, yaitu pemakan riba, dan yang mewakili atau yang memberi, termasuk penulis dan yang menyaksikan. Rawahu Muslim.
Makna qaulihi akilahu, maknanya apa? Bil maddih, bacaannya dengan mad, yaitu akilahu, ay akhuzuhu, yakni yang mengambilnya. Wa makna muwakkilahu, maknanya ay mu'tihi, yaitu yang memberinya. Wa makna wakatibahu, ay katibul wasiqah, yaitu yang penulis. Jadi penulis, sekretarisnya. Selanjutnya, wa makna wasyahidahu, ay hadirahu, yakni yang menghadirinya. Wa illam yastashhad, sekalipun ia tidak menjadi saksi, jadi yang menghadirinya. Kemudian wala'ana syaribal khamri, dan Allah dan Rasulnya melaknat peminum khamar. Wa kullaman a'ana ala syurbihi hattal bayya'a lahu, dan setiap orang yang menolongi atas meminumnya, bahkan sampai penjualnya juga mendapatkan laknat. Qala Ibnu Mas'ud la'ana lu'ina fil khamri asyratun. Dilaknat lu'ina fil khamri asyratun. Jadi dilaknat pada khamar itu 10. Asiruha, yang memerahnya. Jadi yang memerahnya, yang memeras ya, yang memerasnya. Kemudian wal ma'suratu lahu, dan yang yang diperaskan untuknya, yang diperaskan untuknya. Wasyaribuha, dan yang peminumnya. Wasaqiha, dan yang menuanginya, yang ikut menuangi ke cangkir misalnya. Nah, itu juga masuk. Wa hamiluha, dan yang membawanya. Wal mahmulatu ilaihi, dan yang dibawakan kepadanya. Jadi ada orang yang minta bawakan, lalu dia bawakan untuk orang tersebut. Nah, jadi yang membawa dan yang minta bawakan tersebut, dia juga mendapatkan laknat. Wa tajiruha, wa tajiruha wa mutajiruha, jadi kayak semacam pedagang ya, pedagang, agen, atau agen juga termasuk, pabrik termasuk juga ini. Wa ba'i'uha wa mushtariha, penjual dan pembelinya. Nah, mereka itulah yang mendapatkan laknat Allah dan Rasulnya. Wal iyazubillah, mudah-mudahan kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kadza fi tanbihil ghafilin, demikian yang tersebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kemudian yang akan datang nanti matalabun fi ma'asil lisan, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Itu saja yang dapat Abah sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah khilaf mohon maaf. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan manfaat, dan para santri sekalian, banin maupun banat, mudah-mudahan senantiasa istiqomah di dalam menuntut ilmu, diberikan keberkahan di dalam ilmunya, diberikan kemudahan di dalam menuntut ilmu, serta dikabulkan segala hajat-hajatnya. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.